detail bahwa jumlah korban yang berada dalam kapal yaitu 238 orang. Dari 238 orang, bahwa operasi dilaksanakan pada hari Minggu kira-kira mulai 2 jam setelah kapal mengalami kebakaran, yaitu pukul 06.00 diperkirakan. Jadi selama 2 jam para korban terapung di perairan yang kira-kira berjarak 57 nautical mile dari Surabaya. Dan evakuasi alhamdulillah dilaksanakan oleh teman-teman pengguna jasa layanan transportasi, di mana saya sampaikan bahwa yang pertama, kapal Meratus Pematang Siantar mengevakuasi 110 penumpang dalam kondisi selamat dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian kapal TB Hasnur mengevakuasi 62 korban dalam kondisi selamat. Kemudian kapal SAR Permadi mengevakuasi 9 korban dalam kondisi selamat. Kemudian kapal Selaras Mas mengevakuasi 13 korban dalam kondisi selamat. Kemudian KRI Nala hasil transfer dari kapal-kapal yang melaksanakan evakuasi, total penumpang yang dievakuasi 30 dalam kondisi selamat dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, dari kapal Mutiara Verindo 1 mengevakuasi 8 korban dalam kondisi selamat dan 1 kondisi meninggal dunia. Jadi selama 3 hari selain kami melaksanakan operasi, kami mengumpulkan data-data sementara yang mungkin nanti bisa menjadi bahan masukan dari teman-teman KNKT, bahwa pada saat kedaruratan terjadi, broadcast yang dilakukan oleh kru kapal, menurut saya dari komunikasi saya cukup bagus, sehingga seluruh penumpang termasuk awak kapal bisa bergeser dari tempat yang tadinya berada tersebar dalam kapal, bisa menuju ke anjungan dan bisa diinstruksikan untuk memakai life vest atau life jacket secara keseluruhan. Dan itu juga saya konfirmasikan kepada korban-korban yang 1 hari kemarin sudah bisa dievakuasi. Jadi dari informasi yang kita dapat bisa dipastikan bahwa seluruh korban telah memakai life jacket, sehingga dari total 238 korban yang menceburkan diri ke laut, semuanya bisa kita evakuasi. Walaupun dengan berat hati, dengan kesedihan kita, ada 5 korban yang harus kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian kondisi dari beliau almarhumah yang meninggal dunia, saya sampaikan juga bukan karena terbakar, namun karena memang posisi dari anjungan terhadap air ini dalam kondisi normal kira-kira lebih dari 7 meter. Namun beberapa dari penumpang bertahan sampai akhirnya kondisi kapal miring, dan saat itulah diperkirakan korban-korban yang terakhir ini terjatuh dalam ketinggian kira-kira
lebih dari 10 meter. Begitu juga pada saat kapal-kapal yang melaksanakan evakuasi, tidak semua kapal memiliki ram door atau dengan ketinggian yang dekat dari korban. Ada juga yang harus memanjat tangga tali dengan ketinggian yang cukup ekstrim. Sehingga dari situlah sebenarnya proses evakuasi yang dilaksanakan oleh teman-teman potensi di lapangan. Alhamdulillah, selaku Kepala Badan SAR Nasional, kami mengucapkan ungkapan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh potensi SAR yang ada di lokasi kejadian, karena pada saat ada kejadian mungkin dengan tindakan yang dilakukan oleh kru butuh waktu kira-kira jam 08.25 broadcast secara resmi itu baru diterima oleh Basarnas, sehingga saat itu dari Basarnas Command Center mendeklar atau membroadcast informasi kepada traffic yang ada di lokasi. Begitu juga teman-teman dari stasiun radio pelayaran juga dengan masif memberikan broadcast, sehingga kapal-kapal yang berada di lokasi bisa memberikan bantuan. Karena itu saya sampaikan secara resmi kepada rekan-rekan media bahwa dengan jumlah penumpang yang kita konfirmasi 238, di mana ada cabin crew, kemudian ada penumpang, dan juga ada tenaga bantuan operasi yang ada di kapal itu, sementara bisa kita sinkronkan bahwa jumlah korban dan juga jumlah penumpang yang ada di dalam kapal sementara sesuai. Karena itu secara resmi saya sampaikan bahwa operasi SAR secara khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa II secara resmi saya alihkan kepada operasi rutin, yaitu operasi kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya. Namun pelaksanaan operasi rutin ini tetap akan kami fokuskan kepada perairan di mana lokasi kejadian terjadi. Sambil menunggu, kita juga memiliki posko-posko aduan. Kita semuanya berharap tidak sampai ada pengaduan adanya keluarga yang belum ditemukan. Dan andai saja ada pengaduan itu, tentunya operasi akan kita laksanakan disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Kita akan buka operasi lagi untuk melaksanakan pencarian. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Pada kesempatan ini juga izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari seluruh unsur yang tergabung dalam operasi ini, khususnya unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Kami bacakan satu persatu. Yang pertama, dari unsur TNI, dari Koarmada juga tergabung, dari kepolisian juga, saya ulangi, dari TNI dan kepolisian membantu, baik itu unsur SAR udara dan juga unsur SAR laut. Kemudian teman-teman dari KSOP utama Tanjung Perak Surabaya, dari VTS Surabaya, dari Srop Kalianget, KSOP Kalianget, Srop Masalembo. Saya ulangi lagi, dari Pol Airut Sumeneb, dari Polda Jatim, dari BPBD Kabupaten Sumeneb, Koarmada 2 khususnya yang dari TNI AL, Polresta Sumeneb, KPLB Kabupaten Sumeneb, Dishub Kabupaten Sumeneb, Satpol PP Sumeneb, Pemerintah Kabupaten Sumeneb, BMKG Sumeneb, Jasara Harja Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb, Kodim TNI AL yang ada di Sumeneb, Kagana Sumeneb, DVI Kabupaten Sumeneb, Rumah Zakat,
BPBD Provinsi, BPBD Kota Surabaya, Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Intel Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Tenaga Kesehatan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, PBR Surabaya, DVI Polda Jatim, Reserse Polda Jatim, Ditpol Airut Polda Jatim, Bidokes Polda Jatim, Jasa Raja Wilayah Jatim, KP3. Dan mohon maaf, mungkin kami tidak mengucapkan secara urut, khususnya dari teman-teman Forkompimda, baik itu provinsi maupun yang ada di wilayah Tanjung Perak ini. Kemudian begitu juga sarana laut yang melaksanakan, membantu tugas yang dikerahkan. Saya sebutkan kepada teman-teman media. Yang pertama, selain dari kapal SAR dari Basarnas, saya sebutkan KRI Nala 363 dari Armada 2, kapal Meratus Pematang Siantar, TB Hasnur 26, Transco Arapura, Meratus Project 3, Prakarsa Mas, SC Aila 17, Alkon Daniel, Selaras Mas, KRI Bung Hatta 370, KN Masalimbu, KN Grantin P211, dan yang tadi saya sampaikan Heli AW 169 Polda Jatim, Kasa Patmar N212 TNI AL. Saya pastikan bahwa kelancaran operasi yang kita laksanakan ini tidak hanya karena komunikasi, tidak hanya karena koordinasi, juga bukan karena kolaborasi. Lebih dari itu karena sinergitas yang kita laksanakan, saling isi mengisi dari unsur darat, unsur udara, bahkan unsur laut, semuanya saling bantu-membantu dalam pelaksanaan operasi kemanusiaan yang kita laksanakan bersama. Dan juga terakhir, terima kasih kepada rekan-rekan media yang dengan setia bisa mengikuti kegiatan kita, dan harapan saya untuk ikut juga menyampaikan kondisi real di lapangan. Tentu dalam proses ini kita lebih banyak menggunakan komunikasi atau pekerjaan secara manual, sehingga memungkinkan terjadi adanya salah informasi, sehingga kita memang menunggu sampai akhirnya kita melibatkan teman-teman kepolisian untuk mengambil data, baik itu kepada kru, kepada korban, dan itulah yang kita rapat koordinasikan hari ini di bawah pemimpin dari langsung Bapak Wamenhub. Sekali lagi kondisi kapal saat ini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pada saat hari pertama kondisi kapal pada saat terbakar, pada saat seluruh penumpang diarahkan, di broadcast untuk segera naik ke anjungan, kemudian ke depan sampai akhirnya diberikan life jacket, semuanya terkumpul di atas. Dan pada saat itu kapal terbakar dari informasi yang didapat dari tengah bagian bawah, dan arah angin menuju dengan kencangnya menuju ke belakang, sehingga kebakaran itu luar biasa mengarah ke belakang. Menyambung pertanyaan tadi, kenapa dari kapal tidak menurunkan skoci atau perahu karet? Jadi setelah kita konfirmasi kepada kru kapal bahwa kapal itu sudah dilengkapi standar keselamatan, di dalamnya ada skoci, ada perahu karet, dan pemeriksaan terkait dengan kelaikan kapal itu, informasi yang disampaikan secara lisan belum lama dilaksanakan. Artinya bahwa
Sekoci perahu tidak bisa diturunkan bukan karena tidak ada, tapi memang kondisi api yang tidak memungkinkan dari kru untuk menurunkan peralatan keselamatan tersebut. Jadi kondisinya memang beda-beda, seperti kalau kapal itu bocor. Kalau kapal itu bocor, kru memiliki kesempatan untuk menurunkan mulai dari perahu karet, sekoci, bahkan bisa menyampaikan informasi dengan detail perkembangan dari jam sampai atau mungkin dari menit ke jam itu dengan komunikasi. Tapi pada saat kebakaran, kondisi yang terjadi, tindakan awal yang dilakukan oleh kru adalah tindakan pemadaman. Pada saat tidak sanggup, saat itulah memberikan tindakan untuk membrokes, semuanya lari, semuanya mengambil perlengkapan life jacket itu. Dan nanti tentunya pasti dari teman-teman KNKT juga akan